Cerita dibuka di tempat rumah sakit jiwa. Terlihat para pekerja yang ada di sana sedang membahas tentang rencana apa yang akan mereka lakukan jika setelah keluar dari sini. Ternyata rumah sakit jiwa ini akan ditutup oleh pemerintah esok hari. Jadi hari ini adalah hari terakhir mereka bekerja di sini. Di ruangan lain, dua sepasang kekasih bernama Mason dan Ashley lagi asik ngobrol santai. Tak lama tiba-tiba rekan mereka bernama Maisy menghubungi, memberitahu buat berkumpul karena ternyata ada pasien baru yang akan datang. Mason pun menyusul, sedangkan Ashley stay di posisi karena ruangan ini adalah ruangan kerjanya yang bertugas sebagai memeriksa berkas-berkas milik pasien. Pasien baru tersebut pun tiba dan orang yang membawa dia berpesan untuk jangan membuka masker si pasien apapun alasannya. Mendengar itu Mason bertanya, kenapa begitu? Si pria menjawab dia sendiri tidak tahu. Setelah berkasnya sudah ditandatangani, si Mason langsung menyuruh Heike untuk membawanya ke Ashley. Setelah berkasnya sampai di tangan Ashley, Ashley pun mulai memeriksanya. Tapi entah mengapa, Ashley sangat terlihat terkejut saat sudah membaca berkas tersebut. Di waktu bersamaan, si Maisy datang dan melihat si Ashley yang tidak tenang. Dia bertanya apa yang telah terjadi. Mendengar itu si Ashley menjawab dia hanya terkejut setelah mengetahui jika si pasien yang baru datang ini telah membunuh 5 seorang wanita. Setelah si pasien sudah dimasukkan di ruangannya, wanita bernama Mel ini pun menuju ke ruangan kontrol CCTV untuk memantau gerak-gerik si pasien. Di tempat Mason, dia dihubungi si Ashley yang memberitahu jika dia tidak bisa mengulas berkas-berkas milik pasien badan besar berotot. Mendengar itu, karena ribet jika berbicara lewat HT, maka dari itu Mason memutuskan buat bertemu dengan Ashley secara langsung dan bertanya apa alasan dia tidak bisa. Di ruangan kontrol CCTV, May mendapati pasien badan besar berotot sedang mengamuk. Melihat itu, dia langsung menghubungi Mason untuk mengatasi hal tersebut. Tapi karena dia lagi sibuk dengan Ashley, tugas tersebut pun dia berikan kepada orang lain. Di sini si Mason hanya bisa meyakinkan Ashley apapun alasannya, Ashley harus tetap mengulas tentang si pasien badan besar berotot itu karena itu adalah pekerjaannya. Orang yang menerima tugas untuk mengatasi pasien badan besar berotot adalah pria bernama Noob. Dan si Noob ini adalah orang yang rese. Makanya karena dia rese, dia sengaja membuat bel yang ada di ruangannya si pasien badan besar berotot terus berbunyi. Dengan cara mengganjal tombolnya menggunakan tusuk gigi. Sehingga itu membuat si pasien cukup tersiksa. Tidak hanya itu, dia bahkan sengaja membiarkan hal itu terus terjadi. Sembari dia pergi buang air besar. Saat Noob lagi buang air, tiba-tiba di luar ada seorang pria mencurigakan mulai membuka semua keran yang ada, lalu menyumbat lubang yang ada di situ menggunakan tisu sehingga air yang tidak bisa lewat tertampung sampai tumpah-tumpah. Si Noob yang penasaran mulai mengintip, tapi tiba-tiba, ya, ternyata itu adalah ulahnya si pasien badan besar berotot. Entah bagaimana caranya dia bisa keluar dan apa motivasinya buang-buang air, tapi yang jelas ternyata tujuannya adalah Noob pun mati dengan cara dihantam beberapa kali. Sedangkan di tempat si Mel, padahal dia selalu ada di depan layar kaca, bisa-bisanya menghilangnya keberadaan si pasien badan besar berotot baru dia sadari sekarang. Mengetahui hal itu, dia langsung cepat-cepat memberitahu kejadian itu kepada semua orang, sehingga hal itu membuat semua orang terkejut. Mason pun memerintahkan Mel buat mengunci semua ruangan yang ada agar bisa menghambat pergerakan si pasien badan besar berotot. Lalu setelah itu panggil polisi. Dan singkat waktu setelah melakukan semua itu, sekarang mereka hanya perlu menunggu sampai polisi datang membantu. Semua para pekerja yang ada terlihat ketakutan, tapi di antara mereka semua, orang yang paling sangat ketakutan adalah si Ashley, entah apa alasannya. Hanya satu orang yang berani keliling-keliling mencari keberadaan si pasien badan besar berotot, yaitu si Mason. Tapi meskipun begitu, dia masih saja belum berhasil menemukannya. Akhirnya dia memutuskan buat berkumpul. Setelah sampai, dia juga menyuruh si Ashley dan Maisy buat join. Tapi karena dirasa tempat mereka sudah aman, Maisy menolak dan memberitahu jika mereka tidak akan kemana-mana. Mason juga tentu mengajak Noob, tapi karena dia sudah modar, panggilan tersebut tidak terjawab.
Tiba-tiba si pasien badan besar berotot mematikan lampu sehingga membuat semua orang yang ada sedikit panik. Tapi untung mereka langsung tenang setelah generator cadangan mereka langsung menyala secara otomatis. Di ruangan kontrol CCTV, si Mel akhirnya menemukan keberadaan si pasien badan besar berotot. Tapi sialnya ternyata alasan mengapa dia menampakkan diri itu karena sedang melakukan penyemprotan pilok sehingga itu membuat keberadaan dia tidak bisa dipantau lagi lewat CCTV. Si Mason yang telah mengetahui itu langsung menyuruh Mel datang buat berkumpul dan menyarankan untuk hati-hati di jalan. Ya, sayangnya meskipun hati-hati di jalan, si Mel diciduk oleh si pasien badan besar berotot sehingga nyawanya pun dibuat melayang. Dan sebelum hal itu terjadi, dia sempat menghubungi si Mason sehingga Mason yang mendengar teriakan si Mel sadar betul jika si Mel telah modar. Mengetahui Mel yang telah modar, mereka langsung sadar jika situasi kali ini sangat berbahaya. Kemudian Mason menanyakan apa isi dari berkas milik si pasien badan besar berotot. Ashley pun memberitahu jika namanya adalah Paul dan dia dihukum atas pembunuhan 5 orang wanita. Dan sekarang dia lagi menunggu penilaian kesehatan mental wajib dari hakim. Catatan terakhir, anak dan istrinya Paul telah mati akibat tabrak lari. Setelah mendengar semua itu, bukannya berlindung, si Mason justru langsung mengerahkan mereka semua buat menangkap si Paul dengan cara berpencar. Mason sendirian, si pria tua bersama si pria muda, dan si wanita cantik bersama si wanita tobrut. Di tempat Ashley, mereka ketambahan satu anggota lagi, yaitu Andy. Posisi dia lagi tidur sambil berjaga. Melihat Ashley yang gelisah, Macy menyarankan Ashley buat bercerita, berharap itu bisa menenangkan dia. Tapi si Ashley menolak karena katanya waktunya sangat tidak tepat. Mendengar itu, Macy bisa mengerti. Lalu Macy juga bercerita jika ada juga keluarganya yang telah mati akibat tabrak lari, sama seperti yang dialami oleh si Paul. Mendengar itu, Ashley turut bersedih. Di tempat pria tua dan muda, saat mereka lagi asik ngobrol santuy sambil mencari Paul, mereka akhirnya sampai di tangga dan di sini mereka memutuskan buat turun ke bawah. Dan si anak muda yang disuruh turun duluan. Si anak muda yang di depan masuk ke suatu ruangan sendirian. Dirasa sudah aman, tiba-tiba... Ya... Paul langsung menarik palanya, kemudian pintunya dikunci dan si anak muda langsung dieksekusi sampai mati. Sedangkan si peritua tidak bisa apa-apa karena entah mengapa saat berusaha membuka pintu menggunakan kartunya, pintunya tidak bisa terbuka. Oh, sungguh sial. Ternyata alasan mengapa pintunya tidak bisa terbuka itu karena cara dia memposisikan kartunya tidak tepat. Pas dia coba lagi, dia menyesal sendiri karena kali ini posisi kartunya tepat sehingga pintunya berhasil terbuka. Tapi itu membuat dirinya dalam bahaya. Sambil menutup mata, dia pasrah dan hanya bisa berdoa kepada Tuhan meminta diberi perlindungan. Untungnya karena dia berserah kepada Tuhan, akhirnya dia diberi pertolongan. Si Paul yang melihat itu tidak melakukan apa-apa dan langsung meninggalkan dia. Di tempat si wanita cantik dan wanita tobrut, mereka berdua pergi memeriksa di bagian dapur. Si wanita cantik yang haus kemudian pergi minum. Pas dia kembali, dia membuat si tobrut terkejut. Lalu pas mereka lagi asik tertawa bercanda bersama, tiba-tiba... Ya... Dari belakang si Paul langsung menghantam palanya si wanita tobrut sampai modar. Dan si wanita cantik yang melihat itu secara langsung lari melindungi diri saat itu juga. Dikira keberadaannya tidak diketahui, ternyata salah. Karena si Paul langsung menyerang dia dari belakang. Sehingga hal itu membuat si wanita cantik langsung modar saat itu juga. Singkat waktu, para polisi yang telah dipanggil akhirnya sampai di lokasi. Tapi setelah mereka melihat gedung lokasi di mana mereka dipanggil, mereka merasa telah dipermainkan. Karena saat melihat gedung tersebut, kondisinya seperti sudah tidak ditinggali. Lampunya tidak ada yang menyala dan bangunannya juga terlihat tua. Mereka yang merasa mana mungkin ada orang yang tinggal di tempat ini memilih pergi saat itu juga. Di
Di tempat Aisley, saking takutnya dia sampai-sampai bermimpi diserang oleh Paul. Lalu setelah sadar, kemudian dia bertanya kepada Maisie tentang apa yang akan dilakukan oleh Maisie jika menemukan pelaku yang telah membunuh keluarganya. Mendengar itu, si Maisie menjawab dia akan membunuhnya. Di tempat Mason, sekarang dia lagi bersama dengan si pria tua dan Andy. Di sini si pria tua menanyakan tentang perihal para polisi yang belum sampai-sampai. Setelah itu, Mason memutuskan buat menghubungi si wanita tobruk dan si wanita cantik. Tapi karena tidak ada jawaban, dia memutuskan buat pergi mencari mereka. Sedangkan si pria tua dan Andy disuruh buat memeriksa keberadaan satu pasien terakhir mereka bernama Clara. Saat si Andy membuang sampah tanpa dia sadari, ternyata di tempat sampah itu ada mayat milik si wanita cantik. Pria tua dan Andy pun sampai di ruangan milik Clara. Setelah sudah memastikan jika kondisi dia baik-baik saja, tiba-tiba Andy, what are you doing, mate? Si Paul tiba-tiba muncul sehingga membuat Andy memilih mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka berdua. Di tempat Mason, dia memilih singgah di tempatnya Aisley terlebih dahulu. Kemudian menanyakan tentang keadaan di tempatnya si pria tua. Mendengar itu, si pria tua menjawab dia dan Clara baik-baik saja. Tapi tidak dengan Andy karena dia sudah mati. Demi mereka, dia mengorbankan diri dan akhirnya mati di tangannya si Paul. Akhirnya Mason memutuskan buat berbicara lewat toa sehingga itu terdengar sampai di telinganya si Paul. Di sini si Mason mengajak Paul buat berbicara empat mata untuk mencari solusi tentang permasalahan alasan mengapa Paul menggila di tempat ini. Mendengar itu akhirnya Paul setuju dan singkat waktu saat mereka bertemu, sialnya belum juga ngobrol, Maisie yang berbicara lewat HT perkataannya didengar oleh si Paul sehingga rencana Mason yang ingin menjebak terbongkar dan akhirnya nyawa Mason dalam bahaya. Untungnya setelah Mason berhasil menggocek Paul, akhirnya nyawa dia terselamatkan. Di tempat Maisie, tiba-tiba Aisley mulai berbicara dan dia mengatakan sesuatu fakta yang membuat Maisie sangat terkejut, yaitu jika sebenarnya orang yang telah membuat anak dan istrinya Paul meninggal adalah dirinya. Dia yang telah menabrak mereka karena takut dia memutuskan buat lari. Mendengar itu si Maisie sangat terkejut karena sadar jika alasan mengapa Paul datang mengamuk di tempat ini itu karena ternyata dia sedang mencari pelaku yang telah membunuh keluarganya. Dan sayangnya karena masalah yang disebabkan oleh Aishi, harus ada orang yang tak bersalah lagi menjadi korban. Sadar dengan kesalahannya, di sini Aisley hanya bisa menangis sambil minta maaf. Mendengar itu Maisie berkata bukan kepada dia Aisley harus minta maaf, seharusnya kepada Paul. Di tempat si pria tua, tiba-tiba dadanya terasa sangat sakit. Saking sakitnya tiba-tiba dia langsung modar saat itu juga. Sedangkan di tempatnya Clara, dia lagi berkeliaran di lorong sendirian. Kembali ke tempatnya Maisie, tiba-tiba Mason memerintahkan dia buat membuka lockdown lewat tombol yang ada di ruangan kontrol. Lalu jika dia memberi perintah untuk menguncinya kembali, maka kunci kembali. Saat itu juga Maisie langsung ke ruangan kontrol sedangkan Aisley ditinggal sendiri. Di tempat Mason, saat dia berhasil membuat Paul terjebak bersamanya, dia kemudian menyuruh Maisie mengunci pintunya. Setelah sudah, tiba-tiba si Aisley datang dan justru masuk join ikut bersama mereka. Karena ternyata dia bermaksud untuk meminta maaf kepada Paul secara langsung. Sehingga dikira dirinya yang bakalan dibunuh, ternyata bukan. Justru pacarnya lah yang dibunuh, yaitu Mason. Paul sengaja membuat Aisley selamat, itu karena agar Aisley bisa merasakan bagaimana menderitanya jika seseorang yang kita cintai meninggal, apalagi di depan mata kita sendiri, sama seperti yang Paul rasakan. Ternyata alasan mengapa Paul bisa berkeliaran sana-sini meskipun semua pintu telah dikunci itu karena ada orang dalam yang membantunya dan orang itu adalah si Maisie. Dan film pun selesai. Suri kita kayak sahabat gini sila ba? Mua.
I miss you.